Episode 71, Angga takut. Erem menatap sopir itu. Terlihat jika pria yang bernama Anton itu sudah menunduk sambil gemetar. Namun menurut Erem, sikap pria muda itu malah terlihat lucu. Sebaiknya kita segera pulang. Nona, lihatlah langit sudah semakin gelap. Ucap Anton sekali lagi menegaskan bahwa Erem harus cepat pulang. Tentu saja dia tidak mau ada masalah karena tidak bisa menjaga putri majikannya itu dengan baik. Aku tahu, tapi aku masih ingin di sini atau ke rumahmu saja. Anton menggeleng cepat. Jangan ke rumah saya. Nona, Erem benar-benar tidak bisa menahan tawanya ketika melihat kegugupan Anton. Haha, oke, aku hanya bertanya di mana rumahmu. Apa istrimu sedang menunggumu di rumah? Tanya Erem. Anton menggeleng. Saya belum menikah, Nona, jawab Anton menunduk. Berarti kalau aku ke rumahmu tidak akan ada yang marah? Tanya Ara. Anton menghela napas. Dia harus bersabar menghadapi nona mudanya yang sedang mengandung ini. Kalau dia tidak sabar dengan sifat keras kepala bumil satu ini, nanti bisa-bisa dia dapat masalah. Apalagi sepertinya nonanya sedang ada dalam masalah hati yang entah itu apa. Melihat kesedihannya, Anton meyakini hal itu. Yang marah Tuan Rian dan Tuan Muda Angga. Nona, jawab sopir tersebut. Aku tahu. Makanya sekarang kita pulang. Masih dengan lembut Anton membujuk. Tidak, Anton, kamu ini pemaksa sekali. Ya, lagi-lagi Anton hanya bisa menghela nafas. Baiklah Nona, kalau begitu apa yang Anda inginkan? Tanya Anton sabar. Aku tidak ingin kembali ke mansion. Bawa aku pulang ke rumahmu saja. Cedar. Suara petir menggelegar. Anton merasa khawatir dengan kondisi putri angkat majikannya itu. Langit pun semakin terlihat menggelap. Daripada berdebat tidak jelas, akhirnya Anton mengiyakan keinginan Erem daripada dia akan semakin dimarahi karena membuat Erem kebasahan karena hujan. Baiklah Nona, kalau itu keinginan Anda, mari saya antarkan ke rumah saya. Jawab Anton pasrah. Saat ini dia hanya bisa menuruti keinginan wanita yang sedang hamil dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Erem tersenyum mendengar jawaban dari Anton. Saat ini dirinya sungguh tidak ingin bertemu dengan Angga. Mood wanita hamil memang seperti itu. Karena merasa tersakiti dan terhianati, Erem masih lebih mementingkan egonya daripada harus melihat situasi yang telah terjadi. Erem segera bangun berdiri dan berjalan keluar dari area pemakaman. Anton mengikutinya dari belakang. Dia mengambil ponsel di sakunya dan mengirim pesan kepada seseorang. Sepertinya dia akan menghabiskan waktunya di rumah sopir pribadi keluarga. Dia masih belum ingin kembali ke mansion karena Erem harus menata hati terlebih dahulu. Sedangkan di rumah, Angga tidak menemukan Erem di sana. Dengan wajah frustasi, dia masih berusaha menghubungi nomor ponsel Erem. Meskipun dia tahu bahwa Erem tidak mematikan ponselnya, entah kenapa pikirannya menjadi buntu. Gara-gara teleponnya tidak diangkat sama sekali. Padahal bisa saja dia menyuruh para pengawal dedinya untuk mencari dan melacak keberadaan Erem. Delle dan Nelan berusaha menenangkan Alven yang sudah uring-uringan itu. Hai kakakku yang paling tampan. Sebaiknya tenangkan dirimu dulu. Aku yakin Erem akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Oke, ucap Delle. Nelan melotot ke arah Delle tidak terima karena memuji ketampanan Angga yang notabene adalah kakak kandung calon istrinya sendiri. Namun tingkat kecemburuan Nelan memang luar biasa. Kakak ipar, beberapa hari lagi kita akan menikah.
Kamu harus segera menyelesaikan masalahmu itu. Ucap Erlan yang membuat Della menyenggol lengan calon suaminya. Dasar Erlan benar-benar tidak tahu situasi dan kondisi. Mukanya menyemangati calon kakak iparnya itu, tapi malah semakin membuatnya gelisah. Ya, karena memang rencana pernikahan Erlan dan Della dipercepat dari jadwal. Angga menjambak rambutnya dan mengumpat berkali-kali. Apa Dedi sudah tahu masalah ini? Tanya Della. Dedi belum tahu, tapi aku yakin dia sudah mengetahui segalanya meskipun aku tidak bercerita, jawab Angga. Maaf Tuan, Nona, saya baru saja mendapatkan pesan dari salah satu sopir pribadi Tuan Besar, ucap Tina, seorang kepala pembantu yang sudah tidak muda lagi usianya. Wanita parubaya itu sudah bekerja cukup lama di keluarga Rian. Dia memberikan ponselnya kepada Angga. Jadi Erem sekarang bersama sopir ini? Tanya Angga. Iya Tuan Muda. Anton membawa Nona Erem pulang ke rumahnya karena permintaan Nona sendiri, jawab Tina. Angga langsung segera berdiri dan menyambar jas dan kunci mobilnya. Apa Erem sudah ketemu? Teriak Della. Dia sedang bersama salah satu sopir dan sedang berada di rumahnya. Aku akan segera menjemputnya, jawab Angga. Kak, tunggu dulu, sebaiknya kamu tidak memaksa Erem. Ingat dia sedang hamil, seru Della mengingatkan. Tenang saja adikku yang bawel, aku tahu akan berbuat apa nanti. Sebaiknya aku segera pergi dan menjelaskan kesalahpahaman ini, jawab Angga kemudian pergi keluar rumah. Dia segera melajukan mobilnya menuju alamat rumah dari Anton. Erem, tunggu aku menjelaskan semuanya. Kamu telah salah paham, gumam Angga berada di dalam mobil. Perasaannya sedari tadi tidak tenang. Apalagi kesalahan pahaman di antara mereka belum selesai. Angga takut kalau Erem tidak mau memaafkannya. Atau mungkin Erem akan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Sayang, kumohon tunggu aku. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Batin Angga, tiba-tiba perutnya merasa mual, seperti diaduk-aduk dan berasa ingin muntah. Angga menepikan mobilnya di tepi jalan. Dia keluar dari mobil dan memegang perutnya yang tiba-tiba bergejolak ingin mengeluarkan isinya. Apakah Angga mengalami ngidam bersambung?